Hadiah untukmu. Baiklah. Aku akan memijatmu dengan sungguh-sungguh. Lucky sangat senang mendengar apa yang baru dikatakan oleh Rasha. Rumah yang selama 26 tahun ditempati bersama dengan ayahnya, akhirnya bisa ditebus kembali. Lucky sudah tinggal di sana selama 27 tahun hidupnya, dan sangat berat untuknya meninggalkan rumah itu. Hutang-hutang Lucky karena ingin menyenangkan teman-temannya membuat Lucky tidak ada pilihan lain kecuali melepas rumahnya. Dan sekarang, hatinya senang bukan kepalang karena bisa berkesempatan menembusnya lagi. Sehingga Lucky benar-benar memberikan pijatan terbaik yang bisa dilakukannya. Tak peduli betapa pegal tangannya. Lucky sudah tidak banyak berdebat lagi dan memijat tubuh Rasha. Mereka tidak bicara banyak karena Rasha sudah lama tertidur saat menikmati pijatan Lucky. Dan Lucky tetap memijatnya walaupun Rasha tidur, karena Rasha memerintahkan padanya tidak boleh berhenti sampai Rasha menyuruhnya berhenti. Sampai kapan aku harus memijitnya? Gumam Lucky yang sudah memijat Rasha hampir 3 jam. Rasha juga sudah tertidur sejak 2 jam yang lalu. Apa aku berhenti saja ya? Tapi dia belum menyuruhku untuk berhenti. Lagi pula tadi dia bilang kalau dia puas dengan pijatanku, dia akan menyuruh orangnya untuk menebus rumah ayahku. Baiklah, aku akan memijatnya terus sampai dia puas dan menyuruhku berhenti. Gumam Lucky dalam hatinya, yang berusaha untuk tidak merubah kekuatan tenaga pijatnya sesuai dengan yang disukai oleh Rasha. 6 jam kemudian. Apa aku bisa berhenti sekarang? Tanganku sudah pegal sekali. Tapi dia belum bangun juga dan belum bilang puas. Sekarang sudah hampir jam 3 pagi. Tapi aku belum juga selesai dengan pekerjaanku. Kakiku juga sakit sekali. Tadi aku sudah berjalan cukup jauh. Dan kemarin aku juga sudah naik gunung. Sampai kapan aku harus memijatnya ya? Ayah, aku lakukan ini semuanya demi menebus semua dosa-dosaku padamu. Aku akan berusaha mendapatkan rumah itu lagi, Ayah. Rumah kita. Gumam Lucky dalam hatinya. Setiap kali mengingat rumah yang ditinggalinya dulu bersama ayahnya, tenaga Lucky seakan datang kembali dan dapat memijat Rasha lebih lama lagi. Saat ini, impian terbesar Lucky memang mendapatkan kembali rumah ayahnya. Sehingga lelah yang dirasakannya tak terlalu dihiraukannya. Rasha tidur sangat pulas dengan pijatan Lucky. Tadi malam Rasha memang kurang tidur karena kedinginan dan tidak biasa tidur di sofa. Sehingga malam ini tubuhnya seperti meminta untuk tidur lebih lama. Apalagi dengan pijatan Lucky, membuat Rasha semakin nyenyak. Kau masih memijatku? Rasha akhirnya terbangun di jam 4 pagi dan menyadari bahwa Lucky masih memijatnya. Kau belum menyuruhku untuk berhenti. Hentikan, aku sudah tertidur. Harusnya kau berhenti sejak aku tertidur. Rasha bicara sambil memegang tangan Lucky dan memijat lembut tangan Lucky. Pasti pegal sekali kan? Tidak apa-apa. Lucky menelan salivanya dan menarik tangan kirinya yang dipegang oleh Rasha. Kau sudah bangun sekarang? Aku akan tidur sekarang. Lucky bicara sambil merubah posisinya untuk turun dari tempat tidur menuju sofa. Mau kemana? Rasha memegang lagi tangan kiri Lucky sebelum Lucky bergerak menjauhi tubuh Rasha. Aku mau tidur di sofa. Apa aku harus memijatmu lagi? Kenapa aku gugup sekali? Wajahnya yang baru bangun tidur dengan rambutnya yang acak-acakan, kenapa malah membuatnya semakin tampan? Aku harus segera cepat-cepat turun dari tempat tidur ini sebelum pikiranku kembali berpikir macam-macam. Gumam Lucky dalam hatinya. Tidurlah di tempat tidur. Aku sudah tidak mengantuk, dan aku mau bekerja dengan laptopku di sofa. Rasha kemudian melepaskan tangan Lucky. Ambilkan jubah mandiku. Kalimat terakhir Rasha membuat Lucky langsung turun dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Rasha. Apa
Apa dia tidak bisa menggunakan jubah mandinya sambil duduk dan menutup bagian tubuh bawahnya dengan selimut dulu? Kenapa dia harus berdiri dan memperlihatkan tubuh polosnya di hadapanku? Yes, bisik Lucky di dalam hatinya, yang kini berdiri berhadapan dengan Rasha yang tidak memakai apapun. Rasha memakai jubah mandi di hadapan Lucky dengan pandangannya mengarah pada wajah Lucky. Walaupun Lucky menghadap ke kiri, tak ingin menatap wajah Rasha. Aku sudah selesai. Kau bisa tidur di tempat tidurku. Ingat, kita sudah harus pergi dari tempat ini jam 6 pagi. Aku masih banyak pekerjaan di Jakarta. Setelah sampai Jakarta, aku akan mengantarmu dulu ke rumah yang akan kita tempati selama 6 bulan ini. Lalu Rasha melangkah ke kamar mandi meninggalkan Lucky. Tunggu dulu. Sebelum kau pergi, bagaimana dengan rumah ayahku? Apa kau akan menolongku? Lucky bicara tidak menatap wajah Rasha dan masih dalam posisi sama, menatap ke tempat tidur, sedangkan Rasha sudah berjalan agak menjauh menuju kamar mandi. Besok aku akan mengurusnya. Berikan saja semua data-data lengkapnya. Kau harus sudah menyiapkannya saat kita di pesawat. Lalu Rasha melanjutkan langkahnya tanpa bicara apa-apa lagi. Bagaimana dia bisa bicara sesantai itu dan bersikap sesantai itu padaku? Padahal tadi dia tidak memakai pakaian sama sekali sebelumnya. Apa urat malunya sudah putus? Mengerikan sekali. Aku heran dengannya. Seluruh keluarganya baik-baik saja, tidak punya keanehan macam dia. Tapi sikapnya, apa dia anak angkat ya? Tapi tidak mungkin kalau dia anak angkat. Papanya menyerahkan semua perusahaan kepadanya. Lagi pula, wajahnya mirip sekali dengan papanya. Tapi sikapnya menyeramkan sekali, tidak seromantis papa dengan mamanya. Lucky ngeri sendiri dan langsung masuk ke dalam selimut di tempat tidur, membungkus tubuhnya dengan selimut di sisi lain yang tidak ditiduri oleh Rasha tadi malam. Lucky yang sudah kelelahan, sangat cepat memejamkan matanya. Apa yang sudah aku lakukan? Kau semakin tidak waras, Rasha. Kenapa kau ingin sekali dia melihat tubuhmu? Karena aku senang melihat wajahnya ketakutan dan bersemu merah ketika melihat tubuhku tanpa apapun. Aku ingin tahu seberapa kuat dia bertahan dengan sikapnya yang sekarang. Ada bagusnya juga dia menyuruhku untuk menebus rumah ayahnya. Aku ingin tahu latar belakang keluarganya. Aku juga ingin tahu bagaimana pendidikan dan kehidupannya selama di London. Mulai besok, aku akan menyuruh orang untuk mencari tahu semua info tentangnya. Rasha tersenyum di depan kaca wastafel, menatap wajahnya sendiri penuh dengan kepuasan. Saat ini, Rasha juga tidak tahu kenapa dia ingin sekali mencari tahu semua tentang Lucky. Rasanya ringan sekali seluruh tubuhku. Aku tidak pernah merasakan tubuh seringan ini sebelumnya. Dia pandai sekali memijat. Aku rasa aku tidak rugi membayarnya sebesar itu, karena tubuhku benar-benar rileks. Otot tegang di leherku juga sekarang sudah tidak mengganggu lagi. Sepertinya menyenangkan punya orang yang bisa memijat sepertinya di dekatku. Apa mungkin dia mau selamanya memijat tubuh? Kau berpikir apa sih, Rasha? Aku bisa meminta istriku sendiri nanti memijatku kalau aku sudah menikah. Mungkin 5 atau 10 tahun lagi aku akan menemukan wanita yang tepat sebagai pengganti Audrey. Aku masih sangat merindukanmu, Audrey. Wajah Rasha pun menjadi muram ketika mengingat kata Audrey dan memilih untuk menghentikan aktivitasnya menatap cermin di wastafel. Rasha kemudian beralih ke shower untuk mengguyur tubuhnya dengan air hangat. Moodnya menjadi kurang baik ketika mengingat nama Audrey. Ada rasa rindu di sana kepada wanita itu. Walaupun rasa itu tidak terlalu menyakitkan seperti yang dirasakan Rasha 4 hari lalu. Aku hanya mandi kurang dari 15 menit, tapi dia sudah tertidur pulas di sana. Aku sengaja mandi agak cepat supaya bisa menanyakan sesuatu tentang rumahnya, tapi dia sudah terlelap. Rasha tertawa kecil setelah keluar dari kamar mandi, lalu melangkah mendekat ke tempat tidur dengan posisinya di sisi tempat tidur.
berhadapan langsung dengan wajah Lucky yang tertidur pulas. Manis sekali, tidurnya seperti bayi, sangat lucu. Apa yang sedang dimimpikannya? Dia tersenyum dalam tidurnya. Apa dia bermimpi indah? Hahaha, kenapa aku memperhatikannya tidur? Rasya tergelak tawa, namun tiba-tiba senyumnya hilang saat menatap kaki Lucky. Ketika Lucky merubah posisi tidurnya dan membuat selimut yang menutupinya terbuka, menampakkan bagian atas dari kakinya. Kau sepertinya terlalu banyak berjalan. Ada luka memar biru di kakimu. Tapi bukannya beristirahat setelah aku tidur, kau justru masih memijatku tanpa memperdulikan kakimu yang juga sangat pegal. Ada suatu rasa tidak nyaman di hati Rasya ketika melihat kaki Lucky dengan memar biru yang biasa ada karena terlalu lelah melakukan suatu aktivitas. Rasya lalu mendekat ke Lucky dan membetulkan posisi selimut Lucky sebelum akhirnya Rasya beranjak menuju ke sofa dan menghubungi Juna. Cari tahu semua informasi tentangnya mulai dari keluarganya hingga dia sampai memutuskan untuk kembali ke Indonesia. Sen. Baik Tuan Muda. Juna langsung membalas pesan singkat dari Rasya, tanpa banyak bertanya lagi siapa maksud dari katanya yang disebut dalam pesan Rasya. Juna seakan tahu siapa yang diinginkan oleh Rasya untuk diselidiki olehnya. Mundurkan semua pertemuan di pagi hari. Kalau bisa, kosongkan jadwal hari ini, karena aku tidak tahu jam berapa akan kembali ke Jakarta. Pesan Rasya lagi untuk Juna mereschedule jadwalnya. Baik Tuan Muda. Rasya kemudian menaruh teleponnya setelah mendapat balasan dari Juna dan kembali menatap layar laptopnya yang baru saja menyala. Kau sudah memijatku semalaman. Aku tidak tahu betapa sakit dan lelahnya kedua tanganmu karena memijatku dan kakimu yang duduk menekuk juga pasti merasa sakit karena tidak merubah posisinya selama kau memijatku. Jadi anggap saja aku memundurkan semua jadwalku sebagai hadiah untukmu yang telah bersungguh-sungguh membuat tubuhku menjadi ringan. Rasya tersenyum mendengar gumaman dalam pikirannya, dan kemudian melanjutkan pekerjaannya. Walaupun Rasya tidak pergi ke kantor, tetap saja pekerjaan yang harus ditelitinya cukup banyak, sehingga Rasya yang workaholic sejati, akhirnya terlarut dengan pekerjaannya, tak menyadari bahwa sekarang sudah hampir jam 12 siang. Aku bangun kesiangan.